Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham yang di request dari sektor properti. Yang pertama BES, kedua APLN, ketiga CTRA, keempat BSDE, kelima SMRA, keenam Piwon, ketujuh ASRI. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,75% ke harga 133. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Seminggu kemarin juga terus net buy, bahkan dari 2 minggu yang lalu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES cukup bagus. Potensi arah uptrend dan peluang minggu depan ke atas. Target selanjutnya itu ya terdekat lewat dulu 135, kalau mampu lewat baru ke 140 ya. Jadi arahnya BES ini ke atas. Kalau yang mau coba spekulasi buy tinggal cut loss. Kalau BES ini balik arah ke bawah 130 ya bisa di 127 atau 128. Targetnya tarik langsung 140 atau langsung 150 juga potensi, karena potensi juga dia menguji area kritikalnya 150. Ini kan area psikologis. Jadi seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham kedua, ada APLN yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,11% ke harga 145. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN juga bagus, dia mempertahankan supportnya 140. Jadi target kenaikannya 148 yang hari ini diuji namun gagal melewati lagi. Kalau itu mampu lewat nih ya, dia 156 sampai 160. Jadi ya terdekat dulu lah 156. Jadi menarik juga untuk APLN. Tadinya harus beli ya, atau kemarin saat di area mendekati 140 ini bisa beli di 141, 142 dan target profitnya 148, kan lumayan nih. Beli di 142 aja dulu. Nih. Tadi itu udah bisa profit taking di 4%. Tapi kalaupun masih di hot ya nggak masalah juga ya, targetnya seminggu depan semoga bisa tercapai ya 152 sampai 156. Jadi APLN secara tren juga uptrend, jadi nggak masalah. Yang punya dari daerah bawah tetap hot aja selama APLN nggak turun lagi dari 140. Jadi seperti itu untuk APLN. Kalau ditarik dari atas, trennya sudah patah juga ya. Nih, tren uptrendnya udah lama patah ya. Semenjak September bulan lalu dia sempat retest konsol dan naik. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dengan Fibonacci, tapi harusnya nggak perlu Fibo ya, karena udah tahu nih ya, neckline-nya ini aja. Ini 161, 162, terus 177, 180 kan sama. Saya jarang menggunakan Fibonacci kalau masih ada histori sebelumnya, kecuali all time high atau mencari bottomnya. Bottomnya juga kelihatan kan yang dulu juga terlihat. Jadi seperti itu ya. Arah APLN ke atas, yang masih pegang hold aja. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham ketiga, ada CTRA yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 1,94% ke harga 1050. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA juga uptrend. Dia sudah mengakhiri masa konsolidasinya dan sudah terkonfirmasi breakout. Jadi targetnya itu, ini salah ya, 1100 juga salah. Yang terbaru aja digambar. Nah, targetnya 1100 dulu. Kalau itu mampu lewat baru 1200. Jadi potensi upside-nya juga masih tinggi nih untuk CTRA. Dari harga sekarang kalau ditarik ya, kalau ke 1100 tipis, tapi kalau ditarik sampai atas kan lumayan nih, sekitar 13,9%. Cut loss-nya cuma 6%. Jadi ini menarik, tapi untuk swing trade time frame-nya ya 1 sampai 2 bulan ke depan lah. Bisa aja dia lebih cepat naiknya, lebih cepat tercapai, tapi ya yang penting punya trading plan. Kalau nggak sesuai skenario, dia balik arah ke bawah 1000, ya udah cut loss dulu.
Jadi seperti itu. Untuk CTRA harusnya sih dia uptrend, arahnya juga masih ke atas. Langsung saja ke saham keempat, ada BSDE yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,38% ke harga 1100. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, tapi 4 hari sebelumnya itu terus net buy, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE juga terkonfirmasi sudah breakout dari 1080. Jadi dengan kondisi seperti ini, peluang BSDE tetap arahnya ke atas. Terdekat dulu uji resisten sekitaran 1120 sampai 1140. Tapi harusnya BSDE ini bisa sampai 1200. Semoga seminggu ke depan bisa ya. Naiknya 9,31%. Sebelumnya dia pernah naik 10%. Kalau dilihat histori sebelumnya saat di uptrend, ya mungkin aja dia dalam seminggu bisa mencapai 1200. Tinggal Bapak Ibu cut loss kalau dia jebol 1080. Nah, ini cut lossnya cuma 3,43%, bisa di 1060 atau 1050. Atau kalau mau kasih toleransi sampai 1000 juga bisa nih. 7% cut lossnya paling ya 8-9% ya. Tergantung masing-masing lah bagaimana menyikapinya. Kalau saya biasanya cut loss dulu, nanti baru buyback di bawah kalau dia turun lebih dalam. Tapi kalau ternyata dia langsung breakout, ya udah buyback lagi besoknya. Jadi seperti itu ya, tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Tapi secara tren harusnya BSDE juga masih akan uptrend di Oktober. Nah, mungkin di November yang biasanya merah ISG ya bisa aja dia membuat koreksi swing low-nya di area November nanti. Jadi seperti itu ya, yang penting punya trading plan lah untuk trading. Langsung saja ke saham kelima, ada SMRA yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1,09% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA juga bagus. Ini kalau ditarik dari lebih panjang, ini ada pola cup and handle. Nah, seperti ini. Dan ini handle-nya. Dan ini dia udah confirm breakout karena udah 3 kali reject 900 terus bertahan. Jadi peluang SMRA seminggu ke depan itu 1000. Tapi ini disclaimer on ya. Nih, cut loss saja kalau dia balik arah sekitar 4,54% dan target profitnya memang tipis kalau ke 950, tapi harusnya bisa sampai ke 1000. Semoga aja kalau dilihat histori sebelumnya. Jadi seperti itu ya, menarik untuk SMRA diperhatikan minggu depan. Jadi seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham ke-6. Ada P1 yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,96% ke harga 525. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, P1 didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, P1 juga bagus. Dia mempertahankan area 520. Ada peluang minggu depan juga rebound. Target terdekat 540. Kalau itu mampu di breakout, baru potensi bisa lanjut rally strong bullish. Dan targetnya 600. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya harusnya bisa kalau Bapak Ibu mau ya. Cut loss saja kalau dia turun dari 500 bisa di 494. Langsung saja tarik sekitar 6% dan target profitnya tarik ke atas langsung nih. Atau kalau terdekat sini kan nggak sesuai risk rewardnya. Atau minimal 550 lah biar yang sesuai ya targetnya. Mungkin ya bisa seminggu ke depan ya, tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu untuk P1 juga uptrend dan ini juga bisa rounding bottom nih, atau inverted head and shoulder bisa juga seperti ini. Nanti di sebelahnya seperti ini ya bisa aja nih. Pokoknya level psikologisnya 500 nih, jangan sampai tutup di bawah itu karena dia akan berubah praksi harga. Ya bisa juga dia malah turun lebih dalam. Tapi dengan kondisi ISG uptrend harusnya kalaupun ternyata minggu depan dia balik arah dan turun lebih dalam, ya mungkin 500 ini akan dipertahankan ya. Dia akan membuat
soldernya di sebelah sini ya. Jadi seperti itu. Kalau ini terjadi, target kenaikan bisa sampai 680. Kalau melihat historinya ya masih tinggi ya. Bahkan P1 ini pernah di 800. Jadi cukup menarik juga untuk P1. Semoga ini terjadi, atau kalau dia langsung naik ke atas 550 itu lebih bagus. Tapi ya seperti saya bilang, kalau dia ternyata konsolidasi di range sempit di area ini, ya bisa aja dia membuat soldernya. Jadi seperti itu. Untuk P1 langsung saja ke saham terakhir. Ada ASRI yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,15% ke harga 190. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI juga bagus. Arahnya ke atas, level psikologis 200 kalau itu mampu di breakout dan confirm rally. Targetnya 240 sampai 250. Jadi cukup menarik, tapi terdekat dulu aja ya. Jangan tinggi-tinggi ekspektasi. Nanti kalau nggak sesuai skenario, ada yang nggak mau cut loss karena melihat target yang masih tinggi tapi sahamnya sudah balik arah. Ya jangan juga seperti itu nih. Kalau tren jangka pendek untuk swing trade, kalau nantinya dia breakout 200 ya arahnya mungkin 220 aja dulu. Kan lumayan 10%. Harusnya menarik nih untuk ASRI kalau sudah confirm di atas 200. Ya target saya bisa 240 sampai 250. Jadi seperti itu. Untuk ASRI, apakah bisa spekulasi buy? Ini jauh dari support ya. Supportnya di 180 kalau mau ya bisa juga. Tinggal cut loss saja sekitar 7,75%. Tapi tarikannya langsung ke 220, 15%. Jadi risk rewardnya 1:2. Jadi menarik untuk ASRI kalau mau coba koleksi. Karena ASRI juga hari Jumat volumenya besar ya. Ya kalau memang dia sering membuat ekor ini ya memang seperti itu karakternya. Tapi biarpun membuat ekor atau hammer terbalik ini, kalau lagi uptrend ya tetap besoknya dia bisa membuat candle hijau. Nih lihat histori sebelumnya kan. Dia membuat candle hammer terbalik hijau-hijau. Nih dia membuat candle terbalik hijau-hijau, ya bisa seperti itu naiknya untuk ASRI. Ya, seperti itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya, beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.